Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Di tanah ini kita terlahir, langit memanggilnya tanah Nusantara. Langit memanggilnya tanah Nusantara. Pagi Pak, Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? alhamdulillah sehat. Jadi ini Bu, Apa itu Pak? pengen nanya-nanya lah Bu tentang cara Ibu ngambil keputusan, tentang ada masalah-masalah dilema etika dan sebagainya. Bisa Pak. Jadi sekalian pengalaman baru bagi saya Bu. Jadi mau saya awali sama satu pertanyaan dulu Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Saya akan memilah-milah apakah ada di dalamnya benar, ada yang salah, atau benar semua, atau malah salah semua. Jika memang benar semuanya, maka saya yakin itu adalah dilema etika. Jika ada salah satu yang salah, maka itu bisa jadi bujukan moral. Tapi sejauh ini, kalau keduanya salah, saya rasa malah tidak perlu diidentifikasi karena bukan termasuk dari keduanya. Ya Bu. Iya, Pak. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebaikan Bu. Saya akan mempertimbangkan mana yang memiliki masalah lebih banyak, bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya. Hal yang memiliki masalah lebih banyak akan diutamakan. Tentu saja tidak semua mutlak ya Pak. Dalam beberapa kasus kadang tidak perlu mempertimbangkan aspek dari yang memiliki masalah. Kadang meski terkesan ada yang merugikan, tapi ada yang bersangkutan kami utamakan karena sisi kemanusiaan. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Saya akan mengumpulkan informasi yang mendalam terlebih dahulu. Sebisa mungkin saya tidak akan termakan informasi yang sifatnya parsial. Karena kalau saya melakukan itu, nanti keputusan yang saya ambil kemungkinan besarnya akan tidak tepat. Saya berusaha bertemu dengan orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya, lalu saya akan berdiskusi. Saya ajak diskusi, ini saya rasa ini yang saya harapkan agar keputusan yang dihasilkan juga melibatkan banyak orang. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Saya akan mengumpulkan banyak informasi terlebih dahulu. Tidak langsung memutuskan. Saya akan memilih pada kondisi yang tenang saat memutuskannya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut Bu? Ya namanya saja dilema, pasti ada perasaan tidak enak ketika memutuskan sesuatu. Perasaan tidak enak ini terutama jika ada yang berkaitan antara personil guru dengan kepentingan sekolah yang lebih luas. Tantangan lainnya ketika ada suatu permasalahan yang harus diputuskan dengan cepat. Ada kekhawatiran keputusan yang diambil menjadi kurang valid atau kurang objektif terhadap keputusan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal
tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya, Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung kasusnya ya Pak. Kalau memang tidak perlu pemikiran yang mendalam dan efeknya tidak terlalu besar, maka bisa diputuskan saat itu juga Pak. Tapi jika permasalahannya besar, saya lebih suka mengendapkannya dulu, memikirkannya dulu, biasanya dalam hitungan beberapa hari. Ini saya lakukan agar bisa menata hati dan pikiran saya ketika mengambil keputusan benar atau tidaknya suatu keputusan yang saya ambil. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Pertama, pengalaman. Alhamdulillah beberapa kasus yang terjadi seperti bentuk pengulangan pada kasus sebelumnya, sehingga saya tidak membuka memori saja. Ya, ini bisa dibilang menjadi jam terbang. Jadi dari semua hal yang disampaikan, Bu, ini yang terakhir, Bu. Iya Pak. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dilema etika tersebut, Bu? Pertama, kita tidak akan memuaskan semua pihak. Itu yang saya pahami. Mau sebijak apapun kita memutuskannya, tetap saja ada pihak yang akan merasa tidak puas. Kedua, sebagai pimpinan kita harus berani memutuskan demi kebaikan bersama untuk kepentingan umum. Yang ketiga Pak, seiring dengan banyaknya kasus yang harus diselesaikan, membuat saya memiliki lebih banyak sudut pandang. Jadi ketika ada masalah, saya juga memilih semua itu dari sudut pandang orang lain. Jadi itu tadi pengalaman Ibu ya, Bu. Jadi mudah-mudahan dari pengalaman Ibu bisa jadi pengalaman saya, Bu. Iya. Jadi untuk sesi tanya jawabnya, Bu, mungkin sampai sini aja, Bu. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Selamat pagi, Bu. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Jadi ini, Bu, saya mau mengadakan sedikit diskusi lah sama Ibu, wawancara singkat gitu tentang kasus-kasus dilema etika, rujukan moral, sama pengambilan keputusan, Bu. Jadi bisa saya mulai, Bu? Bisa. Silakan Pak. Yang pertama ya, Bu. Iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Ini Pak, sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan, saya itu mempertimbangkan berbagai masukan berupa informasi faktual dan segala keputusan yang saya ambil mengacu berdasarkan aturan dari pemerintah dan aturan yang dibuat oleh sekolah yang bersinergis untuk mencapai suasana sekolah yang nyaman, aman, dan sesuai dengan visi sekolah. Selanjutnya, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Oh, begini Pak, saya dalam membuat sebuah keputusan itu selalu mempertimbangkan masukan dari teman sejawat yang bisa dikatakan dituakan lah di sekolah ini. Misalnya guru yang dianggap senior atau wakil kepala sekolah. Walaupun di SD itu tidak ada istilah wakepsek, tapi biasa kepala sekolah itu menunjuk untuk membantu tugas-tugas seorang kepala sekolah pada kondisi tertentu yang saya tidak bisa memecahkan suatu masalah, meminta pendapat dan masukanlah dari kepala sekolah untuk mencari solusi yang terbaik.
Jadi Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya Pak, saya mencari informasi dulu dari berbagai pihak, baik dari teman sejawat, dari sekolah, orang tua siswa, bergantung permasalahannya lah yang berkenaan dengan apa. Lalu setelah didapatkan berbagai informasi tersebut, saya melakukan analisis dalam mengambil keputusan yang terbaik. Jadi Bu, langkah-langkah apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK, Bu? Sebuah keputusan yang diambil bisa saya anggap efektif bila masalah yang diselesaikan bisa berjalan dengan objektif, tidak memihak, dan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti perasaan salah satu pihak yang sedang bermasalah, baik itu guru dengan teman sejawat atau dengan orang tua siswa, dan juga guru dengan siswa itu sendiri, Pak. Jadi hal-hal apa aja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Tantangannya, sebuah keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu terkadang tidak memuaskan semua pihak atau sebagian pihak. Tentunya saya bisa memberikan pengertian kepada sebagian pihak lainnya yang bermasalah atau keputusan bersama yang diambil, misalnya dalam rapat musyawarah guru saat pembagian kelas. Ada guru A ingin di kelas 3, sedangkan guru B ingin juga di sana, atau guru C ingin di kelas 4, tidak mau ditaruh di kelas 6. Perbedaan pendapat biasa terjadi. Namun bagaimana keputusan yang saya ambil bisa dinilai bijaksana oleh semua pihak yang dirasakan. Gitu ya. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalani? Biasanya saya melakukan penjadwalan dalam menyelesaikan kasus dilema ITK dengan memanggil secara bergantian yang bersangkutan. Setelah didapatkan jalan penyelesaiannya, saya akan menemukan kedua pihak yang bermasalah dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan bijaksana. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut? Ada Pak, selain keluarga yang mendukung, juga ada sejawat dan sekolah yang perlu kerjasama dan kekompakan sebagai sebuah tim dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada berkenaan dengan dilema etika dan rujukan moral. Jadi terakhir ya Bu, pertanyaan itu dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan tersebut? Saya Pak mendapatkan berbagai pengalaman dan dari sekolah yang saya pernah bertugas sebelumnya, terutama di tahun pertama menjadi kepala sekolah. Seorang kepala sekolah itu bukan hanya dituntut bisa menjadi pemimpin di sekolah, tapi berbagai masalah yang sifatnya kompleks harus bisa ditangani dan diselesaikan oleh seorang kepala sekolah. Jadi untuk jadi kepala sekolah tanggung jawabnya besar ya Bu? Besar sekali, jadinya pun besar. Jadi di sekian Bu untuk sesi kali kita Bu, semoga apa yang saya tanyakan kepada Ibu dapat menjadi pembelajaran bagi saya. Terima kasih ya Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Dan sukses ke depan Pak.